Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Ia menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. 1 Timotius 6 ayat 4. Halo teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, pada sore hari ini saya terpanggil teman-teman ya untuk membuat video singkat ya untuk teman-teman semua. Di mana saya melihat satu video. Sebenarnya saya sudah melihat yang kedua kali ya. Pertama saya melihat orang yang ingin saya bicarakan ini waktu itu berdebat ya, berdebat. Saya lupa apa dengan Fatimah Sa'diyah atau siapa ya. Nah, yang kedua kalinya saya tadi melihat video itu ya, video yang lain dari dia, dari channelnya biasa ya, yang selalu mengekspos para mu'alaf, yaitu dari Mu'alaf Center Hagia Sophia, ya kan? Nah, teman-teman, yang menarik bagi saya adalah satu person ini teman-teman ya, sangat menggelitik saya. Pertama waktu saya lihat judulnya ya, judul dari video tersebut katanya Kristen menyelewengkan Torah kami. Ya, itu membuat saya pengen tahu sekali teman-teman apa yang dia maksud ya, dan siapa dia orang ini. Begitu. Nah, ternyata dia di sini katanya namanya adalah Yitzhak ben Abraham. Saya tidak tahu ya. Saya kira itu nama inilah ya, nama alias gitu ya. Kita tidak tahu nama aslinya siapa. Dan memang saya lihat dia sangat fasih ya berbahasa Ibrani ya. Mungkin dia memang pernah belajar bahasa Ibrani atau saya tidak tahu. Ya, saya juga tidak merasa perlu untuk menelusuri dari mana dia bisa berbahasa Ibrani itu, begitu ya. Nah, itu karena apa? Karena itu tidak penting gitu. Iya kan? Tidak penting. Tapi yang penting bagi saya adalah isi kepalanya. Itu yang penting bagi saya. Kemudian misinya, itu yang penting bagi saya. Kemudian pesan-pesan yang dia sampaikan dalam setiap perkataan atau kalimat-kalimatnya, itu yang penting bagi saya, teman-teman. Ya, tapi kenapa dia berbahasa Ibrani? Ya itu biasa-biasa saja gitu. Banyak juga orang bisa berbahasa Inggris, berbahasa Prancis, berbahasa Belanda, berbahasa Spanyol, berbahasa Rusia, ya itu no problem. Tapi itu tidak menjamin orang yang bisa berbahasa suatu negara ya, memahami negara itu tidak menjamin ya teman-teman. Nah, kenapa? Ibaratnya begini, orang yang jelas-jelas orang Indonesia, sekolah dari kecil di Indonesia ya, sampai perguruan tinggi di Indonesia ya, fasih berbahasa Indonesia, ya kan? Apakah dijamin orang ini menguasai tentang Indonesia? Belum tentu, ya kan? Nah, itu sama halnya gitu. Jadi orang yang bisa berbahasa Ibrani belum tentu memahami kitab Taurat ya. Kitab Taurat belum tentu. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya kita pelajar nih, baca satu buku berbahasa Indonesia. Anggaplah buku fisika. Begitu ya, buku fisika berbahasa Indonesia, kita fasih berbahasa Indonesia, tapi apakah menjamin Anda bisa menguasai semua ilmu yang ada di buku itu? Tidak menjamin, ya kan? Nah, tidak menjamin. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman, jangan dikira dia bisa berbahasa Ibrani lalu dia menguasai Taurat. No, itu tidak menjamin. Ya, nanti kita lihat. No, sejauh mana orang ini membuktikan, ya bisa membuktikan bahwa dia memang menguasai Taurat.
dan sejauh mana dia membuktikan bahwa dia misinya memang untuk membela kitab Taurat, ya. Nah, kalau bagi saya sih tidak jauh-jauh, teman-teman. Tidak jauh-jauh, ya. Tinggal saya menganalisa secara linguistis. Pertama, ragam bahasa yang dia pakai. Ragam bahasa itu artinya bukan dia bisa berbahasa itu, bukan. Tapi bagaimana jargon-jargon ya yang dia pakai dalam berkata-kata. Ya, teman-teman, kata-kata khusus ya yang menjadi jargon di dalam agama Islam, justru itu yang mendominasi bahasa dia. Begitu, ya. Kalau itu yang mendominasi, dipastikan dia bukan orang Yahudi. Jadi dia tidak berhak mengatakan di situ Torah kami. Tidak bisa, ya. Karena yang dia pakai sebagai standar kebenaran bukan Taurat. Karena dia Muslim, yang dia pakai adalah Al-Qur'an. Begitu, ya. Sementara kita tahu Al-Qur'an itu mengajarkan ya betapa Muslim itu harus memusuhi yang namanya Yahudi. Ya kan? Nah, bagaimana posisi Muslim terhadap Yahudi dan Nasrani itu jelas di dalam Al-Qur'an diajarkan, gitu, ya. Sesuatu yang berhadap-hadapan di sini, ya, seperti dimusuhilah, kata simpelnya dimusuhi. Jadi Islam itu memusuhi Yahudi dan Nasrani, dan kita tahu Yahudi adalah musuh bebuyutan dari Islam. Sampai hari ini menjadi musuh bebuyutan Islam, ya. Lalu bagaimana pula orang ya ini, ya, dikatakan di sini dia mu'alaf, saya tidak tahu, mu'alaf dari Yahudi mungkin maksudnya, ya. Nah, mu'alaf dari Yahudi mungkin maksudnya begitu, ya. Nggak tahulah, itu nggak penting bagi saya, nggak penting. Yang penting dia katanya mu'alaf, ya sudah mu'alaf lah, ya. Nggak penting Anda dari mana, ya, dari Yahudi apa dari Nasrani, nggak penting, ya. Nah, tapi dengan aktualisasi diri dari orang ini, dia ingin mengatakan bahwa dia itu mantan Yahudi, ya. Kalau Anda mantan Yahudi, logikanya mengapa pula Anda mati-matian membela Taurat, ya kan? Bukankah kitab yang Anda imani sekarang, yaitu Al-Qur'an, itu sangat menyangkali yang namanya Taurat, ya, sangat membenci yang namanya orang Yahudi. Bahkan musuh bebuyutan sampai hari ini antara Muslim dan Yahudi. Ya, saya khawatir orang ini membuat satu strategi untuk mengadu domba. Mengadu domba antara Kristen dengan Yahudi. Ini licik, ya. Lagi-lagi ini cara yang sangat licik. Dia memakai jubah Yahudi, ya, seolah-olah dia membela Yahudi dan membenturkannya dengan kekristenan, begitu, ya, membenturkannya dengan Kristen. Makanya dia mengambil judul bahwa Kristen menyelewengkan Torah kami, ya. Teman-teman, kita harus cerdas, ya, melihat orang-orang yang sangat-sangat licik seperti ular. Kita harus lebih cerdas dari mereka, ya. Jangan sampai kita terbawa, dan tidak boleh emosi, tapi kita harus menanggapi dengan akal sehat. Dan kita bisa menelanjangi kalau memang niatnya adalah niat jahat. Karena Alkitab mengajarkan, janganlah ikut dalam perbuatan jahat itu, tetapi telanjangilah perbuatan itu, ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita termakan, terhasut, ya, tumbuh rasa amarah, ya, marah terhadap orang Yahudi. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Dan kita harus hati-hati dengan orang yang muncul ini, teman-teman, ya. Ini salah satu strategi yang lain yang mereka gencarkan untuk mendiskreditkan kekristenan. Ini strategi lain, ya, selain dari yang kemarin, ya, bahwa kalau bersahadat itu berarti tidak keluar dari Kristen, ya, tidak berarti meninggalkan Yesus. Nah, itu strategi lain, teman-teman, ya. Kalau yang ini beda lagi, ya, dia membenturkan antara Yahudi dengan Kristen, sehingga dia menyamar, ya, seolah-olah dia itu orang Yahudi, padahal dia sudah mu'alaf jadi Muslim, teman-teman,
ya kan? Dan dia tetap memakai jubah Yahudi. Ya, Anda lihat cara berpakaiannya. Dia sangat ingin mengidentikan diri dia dengan Yahudi. Padahal dia Muslim. Ya, sudah mu'alaf katanya. Saya bisa tahu dari ragam bahasa yang dia pakai. Saya bisa tahu dari jalan pikiran dia, pola pikir dia. Saya pastikan orang ini 100% Muslim. Ya. Nah, baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh orang yang satu ini, ya. Nah, selamat menyaksikan. Allah Tuhan yang satu, tidak lahir, tidak mati, tidak terkurung dalam ruang, tidak terkurung dalam waktu, dan tidak terkurung dalam koordinat. Itu sudah termasuk ruang. Mengatasnamakan kitab Torah dengan menggunakan terjemahan, lalu mengacak-acak isinya, bahkan menafsir dengan sekehendak hatinya sendiri, menurut agenda pribadinya, itu saya nggak suka. Kalau mereka ingin mengkritisi kitab saya, kritisilah teksnya atau ajarannya. Kenapa juga harus mengkritisi orangnya dengan melakukan body shaming atau hal-hal yang tidak bertanggung jawab lainnya yang sebetulnya tidak penting dan tidak akademis. Bagaimana bisa mengatakan orang itu punya iman, punya pengetahuan, kalau yang dia lakukan ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan atau ditanya tidak bisa menjawab, lalu dia menjelek-jelekan pribadi dari orang itu. Itu yang menyalibkan Yesus itu adalah Roma, bukan orang Yahudi. Tapi mereka lalu mengkambing hitamkan orang Yahudi seolah-olah orang Yahudi ini jahat. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, Yitzhak ben Abraham tadi mengatakan, ya teman-teman, sesuatu yang sangat menggelitik saya, teman-teman. Ya, pertama dia mengatakan bahwa Allah, ya kalau sudah mengatakan Allah, pastikan dia Muslim, teman-teman ya. Kalau dia Muslim, dia tidak bisa berkata lagi Taurat itu adalah kitab kami, ya, kitab kami. Tidak, karena Al-Quran banyak sekali menyimpangkan apa yang ada di Alkitab, di kitab Taurat, ya. Pertama, yang dikorbankan adalah Ishak di kitab Taurat, tetapi di Islam yang dikorbankan adalah Ismail, ya kan? Ya, itulah salah satu contoh. Ambil contoh satu saja dulu, dan yang lain-lain banyak. Di 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, di 10 hukum Taurat, itu banyak sekali poin-poin yang di dalam Islam itu tidak dijalankan, ya. Nah, nanti kita akan bahas, teman-teman, ya, di video yang lain tentunya, ya. Apakah Islam itu mengadopsi ajaran Taurat 100%? Tidak. Kalau memang si Yitzhak ben Abraham ini adalah orang Yahudi dan kitabnya adalah Taurat, seharusnya dia berurusan dengan Al-Quran, ya, berurusan dengan Al-Quran dulu, karena banyak sekali ajaran-ajaran yang ada di Alkitab tidak sejalan dengan yang ada di Al-Quran, ya. Nah, makanya saya curiga mengapa justru dia menyerang kekristenan, menyerang perjanjian baru, begitu, ya. Nah, dan mengapa pula dia bisa jadi mu'alaf seandainya dulu dia adalah Yahudi, ya, seorang Yahudi. Mengapa pula dia nyebrangnya jauh sekali, melompatnya jauh sekali ke Muslim, jadi ke Islam gitu, ya. Ini sangat-sangat tidak logis, ya, tidak logis. Sekarang dia mati-matian membela Taurat. Sekarang dia mati-matian membela Taurat setelah dia jadi mu'alaf. Itu kan lucu, ya. Sementara kitabnya yang sekarang Al-Quran mengajarkan untuk memusuhi Yahudi, ya, untuk memusuhi orang-orang Yahudi, begitu. Ini jalan pikirannya sudah tidak sinkron gitu, ya, sudah tidak sinkron, ya. Jadi sebenarnya misinya adalah untuk membenturkan antara Yahudi dengan Kristen, begitu. Karena akhir-akhir ini saya lihat Muslim-Muslim ini banyak mengeluarkan narasi, ya, mengeluarkan narasi tidak senang jika Kristen ini juga mengimani kitab Perjanjian Lama, mengimani Taurat, mengimani Zabur, ya, mengimani kitab para nabi. Mereka tidak senang,
begitu, ya. Dan mereka protes, begitu. Itu kitab Taurat bukan punya Kristen, begitu kan? Itu kitab para nabi bukan punya Kristen, begitu. Nah, mereka protes gitu. Seolah-olah itu punya mereka, begitu. Dia tidak tahu bahwa dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu benang merahnya sangat jelas, tidak terputus. Nah, mengapa Yahudi tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Ya karena mereka salah menafsirkan kitab suci. Salah menafsirkan nubuatan kitab suci. Ya, itu di situ letaknya. Terutama kitab Yesaya yang sudah menubuatkan tentang Yesus Kristus, yang sudah menubuatkan tentang juru selamat, tentang Mesias itu. Mulai dari Maria mengandung, kemudian putra itu dilahirkan, ya, kemudian dia dalam pelayanannya, ya, bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta matanya dicelikkan, yang bisu bisa berbicara, itu sudah disampaikan di kitab Perjanjian Lama, ya. Sudah disampaikan, sudah dinubuatkan di situ. Bagaimana kuasa-kuasa keilahian dari Sang Mesias ini. Bahkan sampai penyalipannya pun itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya. Ya, saya sudah membahas ya teman-teman, bahkan dia mati di antara dua penjahat pun itu sudah dinubuatkan. Bahkan tumitnya atau kakinya tidak jadi dipatahkan, itu sudah dinubuatkan. Bahkan lambungnya ditombak, itu sudah dinubuatkan. Jadi apalagi? Nah, mengapa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus Kristus? Karena lagi-lagi mereka itu salah menafsirkan kitab suci. Itu saja persoalannya, ya. Sekiranya mereka tidak salah menafsirkan kitab suci, pasti orang Yahudi hari ini semuanya Kristen, teman-teman. Ya, semuanya Kristen. Nah, itu kita tidak perlu heran karena ada satu oknum yang bisa menyimpangkan orang, ya. Bisa membelotkan orang dari kebenaran, yaitu oknum iblis. Ya, jadi jangan salah dan jangan kaget gitu. Nah, ada lagi yang berkata bahwa orang Yahudi saja tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Hello, siapa yang bilang begitu? Ya, saya tanya Anda, para rasul itu siapa? Orang Yahudi atau bukan? Hah? Atau orang Cirebon? Atau orang Garut? Atau orang Semarang? Bukan, mereka orang Yahudi. Ya, mereka orang Yahudi. Ya, bukan orang Prancis, bukan orang Amerika, bukan orang Belanda, tapi para rasul, yaitu semuanya orang Yahudi. Kemudian para murid, ya, para murid itu banyak sekali, bukan 12, ya 12 itu rasul, tapi murid-murid banyak sekali, pengikut-pengikutnya itu para murid banyak, semuanya juga orang Yahudi. Ya, kemudian orang-orang yang bertobat, ya, dengan adanya penginjilan para rasul, itu siapa? Ketika Yesus Kristus berkhotbah, itu ribuan orang bertobat saat itu, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu siapa? Bukankah orang Yahudi? Jadi jangan pernah mengatakan bahwa orang Yahudi semuanya tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pembodohan dan dusta, ya, dan dusta. Justru Injil tersebar ke seluruh dunia berasal dari bangsa Yahudi. Itu tidak boleh Anda lupakan, ya. Berasal dari bangsa Israel. Teman-teman. Ya. Jadi tadi dikatakan oleh Ishak bin Abraham, ya. Katanya Allah yang satu. Nah, Allah itu sudah jelas. Itu jargonnya Islam, ya. Allah katanya tidak terkurung dalam ruang dan waktu, ya. Iya, ya, namanya kalau dia memang Tuhan, kalau dia memang Allah yang pencipta langit dan bumi, ya memang tidak terkurung oleh ruang dan waktu. Pertanyaan saya, mengapa ada yang disebut tamu Allah? Saya tanya balik Anda, ya.
Kenapa ada istilah tamu Allah? Jauh-jauh ke Mekah sana untuk menjadi tamu Allah. Berarti Allah Anda di mana? Apakah tidak terkungkung oleh ruang dan waktu? Silahkan Anda jawab sendiri, saya tidak akan membahas lebih dalam. Tapi pertanyaan saya ini layak untuk Anda pikirkan, ya. Nah, kemudian Anda mengatakan bahwa perjanjian baru itu mengacak-ngacak Taurat, ya, mengacak-ngacak kitab saya, kata Anda. Hello, apakah Taurat kitabmu? Kitabmu adalah Al-Quran, bukan Taurat, ya. Dan dari mana Anda bisa mengatakan bahwa perjanjian baru mengacak-ngacak Taurat? Justru penulis-penulis perjanjian baru yang diilhamkan oleh Allah untuk menulis firman-Nya, ya, itu sangat memelihara yang namanya kitab-kitab sebelumnya, ya, sangat memelihara, sangat memprotek setiap firman yang ada di kitab perjanjian lama, mulai dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Semua diprotek. Makanya para rasul, penulis kitab perjanjian lama, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengutip ayat-ayat yang ada di kitab perjanjian lama, ya, mengutip dengan benar, ya, mengutip dengan benar, begitu. Jadi kitab perjanjian baru sangat memprotek kitab perjanjian lama, bukan seperti kitab Anda sekarang, ya. Kalau Anda katakan mengacak-ngacak, silahkan Anda ceritakan kepada saya mengapa Ishak yang dikorbankan di perjanjian lama di kitab Taurat, di kitab Anda yang sekarang menjadi Ismail. Coba Anda ceritakan kepada saya, kenapa bisa berubah? Ya, kemudian Anda mengatakan bahwa yang menyalibkan Yesus itu adalah bangsa Romawi. Catatan saya, berarti Anda mengakui bahwa Yesus sudah memang disalibkan, ya, bahwa Yesus memang disalibkan. Ya, itu pertama. Yang kedua, mengapa Anda mengatakan bahwa Yahudi seolah-olah dikambing hitamkan supaya dianggap jahat, ya, sehingga di perjanjian baru dikatakan bahwa yang menyalibkan Yesus Kristus adalah Yahudi? Anda tidak tahu, ya. Anda jangan pura-pura bodoh, atau Anda memang sengaja untuk berbuat dusta, ya, menyebar kebohongan, ya. Tuhan Yesus disalibkan itu karena pilihan dari para imam-imam Yahudi, ya. Kan sudah diberikan pilihan, siapa yang ingin saya salibkan, ya? Apakah Yesus Barabas yang jelas-jelas seorang penjahat, atau Yesus dari Nazaret yang memang tidak terbukti ada kesalahannya? Lalu imam-imam Yahudi berkata, salibkan dia, biarlah darahnya ditanggungkan oleh anak cucu kami. Mereka memilih Yesus Kristus disalibkan, ya. Jadi memang orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang berdosa yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan sangat, ya, sangat berwenang, ya, punya otoritas penuh untuk memakai orang-orang berdosa ini untuk merealisasikan programnya, yaitu program penyelamatannya, yaitu untuk mati di kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia, ya. Jadi Romawi hanya menjalankan, tentara Romawi hanya menjalankan perintah, ya, pilihan dari para pemuka Yahudi untuk menyalibkan Yesus Kristus yang memang tidak berdosa, karena dia adalah Tuhan, dia tidak tersentuh dosa, dia tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun, ya. Nah, jadi Anda jangan mengada-ngada, ya, bahwa perjanjian baru penuh dengan cerita-cerita yang nggak jelas dari mana, ya, nggak jelas dari mana. Semua jelas, ya, cuman pikiranmu yang tidak jelas. Boleh jadi kamu bisa berbahasa Ibrani,
Tapi apakah kalau kamu bisa berbahasa Ibrani, kamu memahami kitab suci? Orang Yahudi sendiri, yang bahasa Ibrani adalah bahasa ibunya, itu pun tidak memahami kitab suci. Karena mereka tidak memahami kitab sucinya, ya, makanya dia tidak percaya kepada Mesias yang sesungguhnya dia tunggu-tunggu sampai hari ini. Ya, Mesias yang mereka tunggu-tunggu sampai hari ini, padahal sudah datang, tapi karena nggak ngerti, nggak ngeh, ya kan, nggak ngeh, akhirnya dia salibkan. Itulah kebodohan orang Yahudi, begitu, ya. Jadi Anda jangan belaga, jangan berlagu, jangan sok tahu, ya. Anda tahu semuanya, Anda tuh nggak tahu apa-apa, ya kan? Anda tuh tidak tahu apa-apa, begitu, ya. Hanya untuk mendiskreditkan kekristenan, untuk mendiskreditkan Injil. Lagi-lagi ini Anda sedang dipakai oleh iblis untuk mendiskreditkan Injil, supaya orang tidak mengenal kebenaran dan tidak diselamatkan. Oh, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Iblis bekerja sangat-sangat kuat, ekstra keras hari-hari ini, teman-teman. Tapi seiring dengan itu pula Alkitab mengatakan Injil kerajaan, ya, Injil kerajaan ini, artinya Injil kerajaan sorga akan semakin tersebar pula diberitakan. Saya baru menyadari, teman-teman, ketika amanat agung itu diluncurkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, ya, ajarlah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Teman-teman, saya baru menyadari bagaimana caranya saya bisa menginjil ke seluruh dunia. Ya, saya bisa memberitakan Injil kepada semua bangsa. Ya, bagaimana? Apakah saya harus terbang ke semua negara untuk menginjil? Itu ongkosnya saja sudah berapa? Belum lagi bahasa, kendala bahasa, teman-teman. Tidak mungkin saya menguasai semua bahasa yang ada di dunia ini, ya kan? Sekarang saya baru ngeh, saya baru sadari, teman-teman, ternyata Tuhan itu tidak pernah salah berfirman. Ketika dia memerintahkan kita untuk menyebarkan Injil kepada segala bangsa, ya, segala bangsa, kita disuruh ke seluruh dunia, ya, memberitakan Injil. Hari ini itu sudah terjawab, teman-teman, melalui YouTube channel, ya, melalui kemajuan teknologi hari ini, teman-teman, Injil bisa didengar oleh semua bangsa di semua benua, teman-teman, ya. Saya lihat penonton saya itu ada di semua benua, teman-teman, ya. Di Amerika ada, di Eropa ada, di Asia apalagi, teman-teman, ya, di Australia juga ada. Itu semua bangsa, seluruh dunia bisa mendengarkan Injil, teman-teman. Jadi Tuhan tidak pernah salah berfirman. Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, wow, hari ini sudah terjawab, teman-teman. Dengan dari posisi saya di mana saya berada, saya bisa menjangkau seluruh dunia. Saya bisa menjangkau semua bangsa, ya, untuk memberitakan Injil. Teman-teman, hari ini saya membuat video singkat, ya, hanya prolog ini, teman-teman, prolog, ya. Dan berhubung sudah mulai mendung dan gerimis sudah turun, teman-teman, saya harus segera meluncur, ya. Saya pulang dari biasa, teman-teman, ya, mencari sesuap nasi, ya kan. Saya sempatkan untuk melayani Tuhan. Saya sempatkan waktu, ya, untuk memberitakan Injil, teman-teman. Saya kira ini hanya prolog saya tentang satu oknum ini yang bernama Yitzhak bin Abraham. Dan saya akan mengupas video ini secara tuntas di next video, teman-teman. Ini hanya prolog. Saya ingin mengatakan hati-hati dengan orang ini, ya. Jangan terpengaruh, jangan jadi emosi, jangan mau diadu domba, ya.
antara Yahudi dengan Kristen. Jangan mau diadu domba. Saya kira sekian dulu dari saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Dan jangan lupa teman-teman, tetap dukung channel Noverina Solihin. Dengan demikian, kita beritakan Injil ke seluruh bumi. Ya, sampai ke ujung-ujung bumi. Ke seluruh bangsa, teman-teman. Mari kita menginjil bersama-sama dengan cara mendukung channel Noverina Solihin. Dan selalu like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.